Harta karun peninggalan masa Kerajaan Pajajaran. Pajajaran, sebuah kekuasaan kerajaan di wilayah barat Pulau Jawa yang batas wilayah kekuasaannya dimulai dari ujung Kulon Banten sampai batas timur Provinsi Jawa Barat. Kekuasaan wilayah tersebut setidaknya terhitung sejak abad 15-an. Namun jika merunut lebih jauh, pada masa sebelum itu wilayah kekuasaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda Galuh jauh lebih luas, mencakup sebagian wilayah Jawa bagian tengah dan beberapa daerah di wilayah Sumatera. Berbicara mengenai Pajajaran, tentu saja tidak akan terlepas dari sosok raja yang berhasil memimpin kerajaan tersebut dengan penuh kesejahteraan. Beliau adalah Sri Baduga Maharaja Jayadewata Prabu Siliwangi. Di bawah kekuasaan Sang Prabu, pamor Pajajaran semakin gemilang. Selain dengan terpenuhinya kesejahteraan rakyat, Pajajaran pun menjadi salah satu kekuatan besar yang disegani. Tak hanya bagi kerajaan-kerajaan dalam negeri saja, namun juga nama Pajajaran tercatat sebagai satu kekuatan besar di Nusantara yang kabarnya sampai ke negeri Eropa. Terdapat banyak warisan atau peninggalan Sang Raja Pajajaran dalam ambisi besarnya untuk menata dan menjadikan wilayah Pajajaran sebagai sebuah kekuatan besar. Dalam upayanya tersebut, beliau merujuk kepada ajaran-ajaran luhur para pendahulunya yang juga dikenal dengan sebutan bangsa Sunda. Dalam bidang ekonomi, selain urusan teknik pertanian dan perkebunan, Prabu Siliwangi begitu fokus membangun infrastruktur guna untuk menunjang mobilitas perekonomian kerajaan. Prabu Siliwangi membuat talaga besar yang diberi nama Maharena Wijaya yang diperuntukkan untuk irigasi pertanian, kebutuhan rumah tangga hingga digunakan untuk jalur lalu lintas hasil pertanian masyarakat Pajajaran. Selain itu, Prabu Siliwangi juga membuat jalan besar atau jalan raya menuju ibu kota Pakuan Pajajaran dan Wanagiri. Selain digunakan untuk keperluan mobilitas penghuni Istana Pakuan, jalan tersebut juga sangat membantu masyarakat Pajajaran dalam melakukan berbagai aktivitas. Dan setelah dibangunnya infrastruktur tersebut, kehidupan masyarakat Pajajaran pun semakin makmur dengan meningkatnya aktivitas perdagangan di wilayah tersebut. Dalam bidang pendidikan, Prabu Siliwangi memberikan kuasa penuh terhadap para resi atau pendeta atas izin untuk menyebarkan ajaran keagamaan. Dan beliau juga memberikan tanah perdikan kepada para resi, suatu daerah khusus yang dibebaskan dari segala kewajiban membayar pajak atau upeti. Dan wilayah tersebut dijadikan kawasan sakral yang dalam keamanannya menjadi tanggung jawab langsung kerajaan. Jika dalam bidang pertahanan, Prabu Siliwangi membangun benteng-benteng kokoh pertahanan ibu kota Istana Pakuan, membangun parit-parit di setiap sudut istana, juga membuat asrama khusus para prajurit untuk melatih dan membina para calon prajurit kerajaan untuk memperkuat angkatan perang Pajajaran. Pada masa kejayaannya, yakni pada masa Sri Baduga Maharaja Jayadewata, Pajajaran merupakan salah satu kerajaan yang memiliki armada pasukan perang terkuat yang pernah ada. Konon Pajajaran memiliki pasukan tempur darat yang kuat dengan jumlah yang begitu besar. Namun di sisi lain, Pajajaran tidak begitu tangguh dalam jalur laut. Armada pasukan lautnya Pajajaran terbilang lemah yang tidak sebanding dengan besarnya kekuatan pasukan darat yang dimiliki Pajajaran. Hal tersebut mungkin saja dikarenakan sebagian besar wilayah Pajajaran memang berada di daerah pegunungan, yang dalam kapasitasnya mayoritas masyarakat Pajajaran atau orang Sunda lebih condong memiliki kekuatan besar di jalur darat. Namun kendati memiliki armada laut yang dianggap lemah, Pajajaran sebenarnya memiliki beberapa kapal jung yang fungsinya sebagai alat transportasi kerajaan, armada perdagangan antar pulau, dan sekaligus sebagai kapal patroli keamanan di pelabuhan-pelabuhan besar milik Pajajaran, seperti Pelabuhan Banten, Pelabuhan Kalapa atau Sunda Kalapa, dan Pelabuhan Cirebon.
Nama Pajajaran semakin mencuri perhatian terlebih setelah pelabuhan-pelabuhan milik Pajajaran menjadi ramai dan menjadi salah satu pusat perdagangan internasional kala itu. Banyak kekuatan besar dari berbagai penjuru yang ingin merebut kawasan tersebut dari tangan Pajajaran, seperti kerajaan dari Jawa, Sumatera, dan bahkan kerajaan-kerajaan yang berada di Eropa dan Timur Tengah. Namun upaya tersebut hanya hisapan jempol semata. Mereka tak sedikit pun berhasil untuk mengambil alih kawasan tersebut, karena terdapat benteng kokoh kekuatan besar yang menjaganya, yakni sosok Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Setelah masa kepemimpinan Prabu Siliwangi yang kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Prabu Surawisesa, satu persatu daerah penting kekuasaan Pajajaran tersebut pun lepas, seperti daerah Cirebon, Banten, dan kemudian disusul oleh kawasan Pelabuhan Kalapa atau Sunda Kalapa yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Kawasan Sunda Kalapa atau Jakarta sejak era Prabu Siliwangi sudah dijadikan kawasan perdagangan yang begitu penting bagi kemakmuran kerajaan. Oleh sebab itu, kawasan tersebut merupakan warisan atau harta karun dari kerajaan Pajajaran yang kemudian diperebutkan oleh banyak kekuasaan, yang dimulai dari kekuatan Cirebon, Banten, dan Demak, kekuatan Portugis dan Inggris, dan kekuatan Mataram Jawa dan VOC. Hingga saat ini kawasan tersebut yang sekarang menjadi ibu kota negara Indonesia masih menjadi perebutan kekuasaan dari berbagai daerah di Indonesia hingga para penguasa dunia. Selain dari kawasan penting warisan Pajajaran yang berbasis perdagangan dan pusat kekuasaan, begitu banyak daerah-daerah lain yang memiliki sumber daya alam yang begitu kaya yang hingga saat ini masih terus dikelola dan dinikmati oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Gunung Emas Pongkor yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Gunung Salak dan mencakup kawasan sekitarnya termasuk wilayah Gunung Halimun Salak menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh Prabu Siliwangi. Banyak jejak kisah yang menceritakan tentang kaitan erat antara Gunung Salak dengan Prabu Siliwangi, yang salah satunya tentang rahasia-rahasia magis kekuatan gaib pasukan Prabu Siliwangi dan istana besar para pengikut sang Prabu dari bangsa jin. Konon diceritakan para pasukan gaib tersebut ditugaskan untuk menjaga pusaka sang Prabu yang terdapat di kawasan Gunung Salak. Kelak pusaka tersebut selain akan memberikan kebahagiaan, kemewahan, dan kejayaan, juga akan menimbulkan malapetaka dan darah yang mengucur dari angkara murka. Jika merujuk kepada cerita di atas, bisa jadi yang dimaksud dengan pusaka Pajajaran tersebut adalah tambang emas Gunung Pongkor. Penambangan di Gunung Pongkor tercatat sudah berumur hampir 5 dekade sejak dieksploitasi sekitar tahun 70-an. Secara resmi sejak tahun 1994, tambang emas Gunung Pongkor dikelola oleh Perusahaan Negara Aneka Tambang Tbk atau Antam dan diklaim sebagai salah satu pertambangan emas terbesar di Indonesia. Dengan pasokan emas yang begitu besar di dalam tanah kaki Gunung Salak tersebut, kemudian mengundang banyak orang berdatangan untuk ikut serta melakukan penambangan. Para penambang liar tersebut dikenal juga dengan sebutan gurandil. Pada awalnya, para gurandil di Gunung Pongkor berasal dari para penduduk setempat, yang kemudian banyak para pendatang dari luar daerah seperti Banten, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Tercatat pada tahun 1998, jumlah para gurandil mencapai 8.000 gurandil yang 70% berasal dari para pendatang. Daya tarik Gunung Emas Pongkor ternyata semakin terkenal. Aktivitas penambangan liar pun semakin tidak terkendali. Perputaran uang hasil dari penambangan emas di kawasan tersebut begitu fantastis, yang merubah Gunung Pongkor yang awalnya adalah hutan belantara menjadi kawasan ramai dengan aktivitas transaksional yang tidak kalah dengan kota besar. Maraknya aksi dari para gurandil terhitung mulai dari tahun 2000-an. Pada tahun-tahun itu, situs tambang yang terkenal dengan sebutan Gunung Pongkor tersebut menjadi bukti nyata kerakusan manusia yang diakibatkan dari keserakahan. Hutan yang terhampar pada punggung-punggung bukit banyak digunduli demi aktivitas penambangan tidak berizin.
Tidak hanya kerusakan ekologis, situs sosial di Gunung Pongkor yang pada awalnya tentram dengan budaya kearifan lokal khas orang Sunda berubah drastis karena situasi sangat tidak kondusif. Bagaimana tidak, ada sekitar hampir 70.000 lebih pendatang di daerah tersebut yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut tentu saja menjadikan kawasan Pongkor dan sekitarnya seperti daerah yang tidak memiliki kultur peradaban, karena mayoritas watak penduduknya berubah menjadi karakter yang mengedepankan kepentingan dan kesenangan individu. Imbas dari rusaknya tatanan kultur masyarakat Pongkor yang tergerus oleh watak dari para pendatang, segala macam penyakit sosial pun kian nampak di kawasan tersebut. Bahkan dalam catatan media, dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2008, di kawasan Gunung Pongkor pernah terjadi beberapa kali kerusuhan berdarah hingga menimbulkan korban jiwa. Demikianlah uraian kisah tentang harta karun atau warisan kerajaan Pajajaran yang hingga saat ini masih nampak jelas. Pengertian akan harta karun yang ditinggalkan oleh kerajaan Pajajaran atau Prabu Siliwangi memiliki makna luas dan bentuk yang sangat beragam. Semoga kita mampu mengambil pelajaran dari isyarat dan siloka dari kisah tersebut dan mampu menjaga harta karun berupa ajaran kebaikan dari para leluhur yang kelak akan kita wariskan kepada generasi berikutnya.